Senang sekali menjumpai Anda semua dalam program yang diberkati oleh Tuhan, Mujizat Itu Nyata. Dan Anda akan menikmati detik-detik, menit-menit, waktu selama 30 menit ke depan, bagaimana mujizat Tuhan dikerjakan. Imanmu dibangkitkan, kuasa Tuhan dinyatakan, karena orang benar hidup karena imannya. So itu kekasih Tuhan, dapatkan yang terbaik dari Tuhan. Saya Pendeta Samuel Kusuma mengucapkan selamat menikmati berkat, kebenaran, dan lawatan, pujian, kesaksian lewat program Mujizat Itu Nyata. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.
Shalom, nama saya Mary Limboro. Saya ingin menyaksikan kasih Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami sekeluarga, di mana saya sebagai ibu rumah tangga, kalau pagi sebagaimana ibu-ibu rumah tangga lainnya, selalu menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anak, untuk suami, yang mana setelah mereka akan sarapan, mereka akan untuk sekolah atau mereka untuk mau kerja. Demikian pula suami akan bekerja, tapi mereka sudah sarapan lebih dahulu di rumah. Demikian juga saya menyediakan makanan sarapan pagi. Maka pada waktu itu pagi-pagi saya ke dapur dulu. Biasa ibu rumah tangga pasti setelah doa pagi kita ke dapur, kita siapkan untuk sarapan pagi untuk anak-anak dan suami. Pada waktu itu pagi-pagi itu saya kok ada mencium bau seperti bau asem-asem gitu ya. Tapi saya pikir mungkin ini dari tetangga, karena dapur kami dengan dapur tetangga itu ada di rumah saya ada jendela. Jadi waktu saya buka jendela tuh saya pikir ini mungkin bau ini dari tetangga gitu. Jadi ya saya masak, saya buka kompor gas kami, saya masak air, saya bikin minum, saya siapkan makanan-makanan yang ringan-ringan lah. Kemudian selesai saya matikan, karena ada lagi yang harus saya masak, saya hidupin lagi. Dan bau itu kok masih ada ya, saya pikir. Saya ini enggak curiga, bau apa ini, cuman saya pikir mungkin dari tetangga gitu kan. Biasa kalau orang pagi-pagi tetangga bisa goreng-goreng apa, ikan kayak gitu, baunya keciuman ke dapur kami. Tapi jadi saya pikir begitu, bau-bau yang asem ini apa gitu ya, bau-bau tidak enak ini. Setelah itu selesai urusan dapur, saya siapkan di meja makan. Saya cerita sama suami saya, kenapa ya kok bau di dapur kita itu yang tidak enak gitu ya, kayak bau asem, bau apa gitu yang tidak biasanya gitu. Masa, bilang suami saya. Jadi kita ke dapur, periksa, iya ya, bilang bau ya. Kita ke belakang lagi, baunya kayaknya enggak terlalu dekat ya. Kalau di dapur kayaknya bau. Oh, coba kita lihat tabung gas kita. Kemudian kita lihat, kayaknya lebih tajam baunya ini di tabung gas ini. Loh, tadi saya hidupin loh kompor gas ini untuk masak, untuk sarapan pagi. Jadi saya pikir enggak apa-apa kan, enggak ngira kalau bau itu dari tabung gas kami. Ya. Ternyata benar dari tabung gas kami. Jadi saya ini setelah tahu betul dari tabung gas kami, saya kaget. Waduh, padahal kan gas itu kan sangat sensitif dengan yang namanya api itu ya, atau yang sejenisnya yang bisa membuat satu kebakaran lah, katakan kasarnya begitu. Tapi ini untung enggak apa-apa gitu ya. Saya jadinya kaget juga. Wah, jadi bagaimana ini ya? Saya tanya sama suami saya. Jadi kebetulan anak kami juga belum ke kantor. Kita tanyakan lagi, ini baunya bau apa ya? Iya, ini kayaknya bau gas ya. Iya, mami tadi ada keciuman, tapi pikir enggak mengira bahwa itu bau dari tabung gas. Mami tadi hidupin ini kompor kita. Oh, bilang. Jadi mami, ya enggak apa-apa, ini enggak apa-apa buktinya. Terus anak kami bilang, wah ini jangan lagi dipakai sudah kompor gasnya nih. Karena tabungnya ini berbahaya ini. Karena ini mungkin ada kebocoran. Oh iya enggak sih. Kemudian suami saya, kalau gitu kita, karena masih agak pagi, jadi suami saya bilang, sudah jangan dipakai dulu. Nanti kita akan telepon ke bagian yang biasa kita beli, isi ulang bahwa tabung gas ini kemungkinan bermasalah
Karena tabung gas ini ternyata baru aja sebenarnya, baru ganti. Ya, waktu ditelepon, dia bersedia datang, dijelaskan kejadian yang apa yang saya alami waktu di dapur itu mengenai tabung gas yang dari toko itu. Mereka bawakan yang baru dan mereka ganti dengan tabung gas. Jadi yang bau tabung gas ini oleh tukangnya diperiksa, oh iya ya baunya dari sini katanya. Kemudian dilepaslah tabung gas yang lama diganti dengan yang baru dan bau itu tidak ada lagi. Ya, di sini saya benar-benar merasakan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, bahwa apapun yang kejadian-kejadian yang kami tidak inginkan, kejadian di luar perkiraan kami yang berbahaya itu sudah dihindarkan oleh Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menikmati, merasakan bahwa kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada menyertai kita semua. Inilah kesaksian saya. Senang sekali menjumpai semua kasih Tuhan bersama saya Pendeta Samuel Kusuma. Anda berjumpa kembali dalam program Mujizat Itu Nyata. Saya percaya bahwa mujizatnya masih berlangsung. Mujizatnya ada karena Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Dan saya senang menjumpai Anda dan saya percaya Anda semua diberkati dengan kuasa Tuhan yang luar biasa, berkat yang melimpah dan perkenanannya yang luar biasa. Dan hari ini saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 mulai. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, orang banyak berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret mulailah berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ayat 48, banyak orang menegur supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ayat 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Pergilah, panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Ayat yang ke-50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, lebih bahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Kasih apapun yang kita alami dalam hidup kita, kita harus tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat buat kita. Mujizatnya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam program Mujizat Itu Nyata, seperti kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, ini sebagai firman Logos, firman yang datang secara tulisan, tapi firman yang diresponi itu akan diurapi oleh Roh Kudus dan menjadi firman rema. Dan waktu firman itu menjadi rema dan imanmu bangkit, maka engkau akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Engkau akan mendapatkan firman Logos menjadi rema sehingga imanmu bangkit. Dan waktu imanmu bangkit, action by faith, maka mujizat akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Yang menarik, kuasa Tuhan terjadi. Yang menarik, mujizat Tuhan kerjakan. Saya membaca dalam kebenaran dan saya lihat dalam hidup kita semua bahwa ternyata itu karena iman adalah dasar untuk menarik bukti daripada yang tidak kita lihat dan kebenaran yang luar biasa. Sebab itu kekasih Tuhan, apapun yang kau alami, mungkin kau seorang yang punya masalah dengan keuangan, engkau mengalami dikejar-kejar dengan hutang piutang, dan engkau berkata, di mana pertolongan Tuhan? Apakah Tuhan masih berlangsung mujizatnya? Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil, dan dia sanggup melakukan perkara yang ajaib. Keadaan saudara mungkin tidak berdaya seperti Bartimeus di kota Yeriko. Dia seorang yang menjadi pengemis. Dia sudah tidak ada harapan, hopeless dalam hidupnya, dan tidak ada masa depan yang ada. Yang ada adalah hari-harinya kegelapan, yang ada hari-harinya tanpa harapan. Tapi waktu dia tahu itu Yesus, dan waktu dia lihat itu Yesus lewat, maka apa yang terjadi? Imannya bangkit. Hal yang pertama untuk menerima mujizat daripada Tuhan, engkau harus melangkah, imanmu bangkit.
Yaitu waktu engkau dengar firman Tuhan, waktu datang kebenaran firman Tuhan seperti saya yang sampaikan hari ini, imanmu harus bangkit dan engkau harus berkata, ya Tuhan, saya percaya firman-Mu, saya percaya janji-Mu, saya percaya kebenaran-Mu lebih daripada apapun dalam kenyataan hidup saya. Waktu Bartimius mendengar Yesus, dia udah tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah penyembuh, Yesus adalah sumber mujizat, sumber kehidupan. Dia telah membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan banyak orang. Dia tidak berkata, ya kalau bisa Yesus sembuhkan. Dia tidak. Waktu Yesus lewat di daerah itu. Ayat yang 47. Ketika didengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Inilah langkah iman kita. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Langkah yang pertama, saudara, harus iman itu adalah sebuah langkah tindakan. Engkau harus melangkah hari ini. Imanmu harus bangkit. Imanmu harus mengambil keputusan, ya Tuhan. Meskipun dokter memvonis saya sakit yang tidak mungkin disembuhkan. Virus, bakteri, mungkin penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Mungkin keadaan fungsi ginjal, fungsi jantung sudah tidak berfungsi dengan baik. Dan engkau mulai berkata, tidak ada harapan dalam hidup saya. Dengarlah firman Tuhan hari ini. Bangkitlah, saudara. Ada harapan. Dialah pencipta saudara. Dialah yang sanggup menyatakan yang terbaik dalam hidup saudara. Sebab itu jangan engkau ragu akan kuasanya. Waktu engkau bangkitkan imanmu. Yang kedua, seperti Bartimius, dia berseru kepada Tuhan. Dia tidak berseru minta pertolongan manusia. Dia tahu orang kalau diminta tolong paling memberi sedekah, memberi hanya uang sepeser, memberi uang hanya sedinar, maksimum 1 talenta dan lain sebagainya. Kekasih Tuhan, hari ini kalau engkau melihat program ini dan keadaanmu sedang terpuruk, engkau si Bartimius tanpa harapan, dengar baik-baik. Selain engkau bangkitkan imanmu, engkau harus berseru, Yesus kasihanilah aku, Yesus tolonglah aku, Yesus sembuhkan saya, Yesus pulihkan keadaan saya. Waktu engkau melangkah seperti itu, maka nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan akan bergerak dan bekerja. Waktu engkau panggil namanya, maka dia akan bergerak dalam saudara. Kalau engkau yang berkata, saya terlibat dalam narkoba yang begitu dalam, saya tidak bisa lepas, panggil nama Tuhan Yesus seperti ini juga. Yesus lepaskan saya, Yesus lepaskan saya. Waktu engkau mungkin terlibat dalam lumpur dosa yang dalam sekalipun, dan engkau berkata, saya udah muak dengan hidup saya ini, saya tidak punya harapan lagi dalam hidup saya ini. Apakah Yesus mau mengampuni dosa saya? Dia adalah Bapa yang baik. Seorang anak yang terhilang pun, Alkitab mengatakan dia menunggu untuk anak itu kembali. Langkah yang pertama, engkau harus bangkitkan imanmu. Langkah yang kedua, engkau harus berseru minta tolong kepada Yesus Kristus Tuhan. Seruan yang luar biasa itu ternyata perlu menghadapi ujian. Ujian akan datang, dan ayat 48 dikatakan, banyak orang menegur supaya ia diam. Bartimius ditegur, Bartimius diolok. Mungkin dia akan berkata, hei Bartimius, kamu ini sudahlah, gak ada harapan. Kamu ini Bartimius, engkau tidak di jalan keluar. Kamu ini Bartimius, engkau ini kan peminta-minta. Sudah, kamu ini sampah, kamu tidak bisa buat apa-apa. Sudah, pergi sana, pergi sana. Olokan, ejekan, hinaan itu mendatangkan tekanan-tekanan dalam hidup. Banyak saudara mungkin secara fisik bisa tertawa, tapi berapa banyak hatimu menjerit karena tekanan-tekanan, hinaan-hinaan, perlakuan-perlakuan tidak adil. Saya sebagai hamba Kristus mengatakan kepada Anda bahwa Anda adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Anda adalah milik kesayangan Tuhan, dan Anda telah dipanggil dan dipilih oleh Yesus Kristus Tuhan. Dia tidak memilih mati untuk hanya satu golongan, dua golongan. Dia mati untuk semua kita. Kalau di antara saudara ada yang berkata, ya saya itu orangnya Pak Pendeta, saya orangnya Pak Samuel. Kalau engkau orangnya, mari hubungi nomor telepon di layar televisi Anda. Ada sahabat-sahabat doa yang siap melayani Anda. Ada sahabat-sahabat doa yang siap menjadi partner saudara. Engkau yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pertama kali dalam hidupmu, hubungi kami. Ada sahabat-sahabat doa yang siap melayani engkau. Engkau bisa menelpon mereka 24 jam setiap hari. Engkau bisa SMS pada mereka, dan 7 hari dalam seminggu, 24 jam setiap hari. Atau suruh mengirim alamat email kami. Kami siap melayani Anda, kami siap mendoakan Anda. Dan yang ketiga, setelah ujian itu datang, dia tidak mau terpengaruh dengan situasi. Dia tidak punya terpengaruh dengan situasi dan apapun. Bartimius ambil keputusan, saya harus mengalami yang terbaik dari Yesus. Saya harus disembuhkan. Waktu dia ambil keputusan seperti itu,
dia semakin keras berseru dan berkata, "Anak Daud, kasihanilah aku." Wow. Mari kita hari ini ambil keputusan, selain engkau bangkitkan imanmu, yang kedua engkau berseru kepada Tuhan, yang ketiga lewati semua ujian, lewati semua rintangan, lewati semua tantangan, olokan, ejekan. Yang penting kita dapat mujizat dan bertemu dengan Yesus, sumber keselamatan itu. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdiri, ia memanggil engkau." Lalu dia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Hal yang keempat, Bartimeus bisa disembuhkan oleh Yesus. Mujizat akan terjadi. Ayat yang ke-50 luar biasa. Waktu dia dipanggil, Yesus berkata, "Panggil, bawa kemari." Dari jauh, apa yang dia lakukan? Dia menanggalkan jubahnya. Wow. Langkah yang keempat, kalau engkau mau dapat mujizat Tuhan, engkau berseru kepada Tuhan, tanggalkan jubahmu. Tanggalkan semua keberadaan saudara. Dia menanggalkan jubah seorang pengemis. Dia menanggalkan jubah duka cita. Dia menanggalkan jubah tanpa harapan itu. Dia menanggalkan semua yang buruk dari hidupnya. Dan dia berkata, "I have my hope." Saya dapat pengharapan yang baru. Saya dapat sumber pertolongan yang baru. Dan matanya terarah. Yesus, Yesus, Yesus. Tahukah saudara, waktu engkau tanggalkan jubahmu yang lama, bicara apa? Bicara soal karakter yang lama, bicara dosa yang mengikatmu. Bangkit, datang kepada Tuhan. Yesus membuka tangannya dan berkata, "Marilah datang kepadaku. Semua yang sudah beban berat, akan memberikan kelegaan kepadamu, dan jiwamu akan menjadi sentosa." Kalau hari ini engkau sudah melangkah dan berkata, "Aku menanggalkan jubahmu," maka bagian yang kelima, Tuhan akan menjumpai engkau. Yesus akan menemui engkau. Mungkin engkau menyaksikan program ini sedang di sebuah tempat kamar sendiri dan engkau tidak ada harapan. Lewat program ini Yesus sedang menumpai engkau lewat saya hambanya. Dan kebenaran firman ini tidak pernah kembali sia-sia. Tanya Yesus ayat 51 dari Markus 10. "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Tuhan bertanya kepada saudara. Hal yang kelima, jawablah pertanyaan Tuhan. Apa yang kau mau Tuhan lakukan untuk engkau? Apa yang Tuhan mau engkau lakukan dalam hidupmu? Dia menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Tuhan datang dan Tuhan menjawab semua kebutuhan kita. Dan hari ini dia adalah sumber jawaban dalam hidup kita. Karena dia adalah Yesus yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya, kebaikannya, kemurahannya, dan kemuliaannya. Kasih Tuhan, hari ini saya mau mendoakan Anda semua. Dan 5 langkah untuk menerima mujizat Tuhan itu. Seperti teladan Bartimeus. Yaitu yang pertama, imanmu harus bangkit. Yang kedua, engkau harus berseru minta tolong kepada Tuhan. Untuk datang semua ujian apapun dalam hidupmu. Jangan pernah putus asa. Jangan berkata tidak ada harapan. Yang ketiga, maka orang itu dia ambil keputusan. Sekali dia percaya kepada Tuhan, maka dia akan percaya kepada Tuhan dan semakin keras dia berseru. Dan yang keempat, dia menanggalkan jubahnya. Dan yang kelima, Tuhan menemui dia. Dan Tuhan menjawab, bertanya, "Apa yang kau butuhkan?" Dan dia berkata, "Rabuni." Artinya, "Aku mau melihat." Ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu yang telah menyelamatkan engkau." Satu juga ia melihat dan ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saya mau berdoa buat semua kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Hamba berdoa khusus Aba ya Bapa. Buat semua kekasih Tuhan yang mendengarkan program ini. Mujizatmu nyata dalam hidup mereka. Jamah mereka. Seperti Bartimeus, engkau sembuhkan. Detik ini juga dalam namanya sembuhkan yang sakit. Sembuhkan ekonomi mereka. Sembuhkan kuasamu. Mengalirlah kuasamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saya percaya Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan Anda diberkati oleh program mujizat itu nyata. Saya Pendeta Samuel Kusuma mengajak Anda terus menghubungi nomor telepon yang ada. Ada tadi kesaksian yang telah memberkati Anda dan ada kebenaran yang sudah memberkati Anda firman Tuhan, dan sebentar ini ada kesaksian pujian, puji-pujian yang memberkati Anda karena Anda harus mengerti dan harus percaya, harus yakin dan bertindak bahwa mujizat dalam Yesus itu nyata di hak waris saudara semua. Tuhan Yesus memberkati Anda.
度过人生一切的道路。主耶稣每时刻扶持保守，重新等候，渴慕地仰望他，全能神必帮助，他慈爱恩宠从不会自愿提升你，永活神必帮助，全心相信他未曾撇下你。要刚强，心要坚定，度过人生一切的道路。主耶稣每时刻扶持保守，诚心等候，渴慕地仰望他。神的帮助，他慈爱恩宠从不会这样提升你，永活神的帮助，全心相信他为正撇下你。慈爱恩宠从不会这样提升你，永活神必帮助，全心相信他为正撇下你。Anda telah diberkati oleh program Mujizat Itu Nyata, dan ada kesaksian, pujian, kebenaran firman Tuhan yang diungkapkan, dan Anda semua yakin bahwa dalam Yesus mujizat itu nyata, dalam Yesus ada pertolongan, dalam Yesus jawaban buat kita semua. Hubungi nomor telepon yang ada selesai program ini juga. Kami ada untuk menjadi sahabat Anda. Ada bisa SMS, Anda bisa email kepada kami, dan Anda bisa telepon kepada kami langsung. Ada sahabat-sahabat Tuhan yang siap melayani Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa pada program berikutnya. Shalom.